Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Lisa. Pada pembelajaran kali ini, materinya Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Muatan pembelajaran yang pertama yaitu ada SBDP. Nyanyikanlah lagu berdayung bersama temanmu. Sebelumnya, berikanlah tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Di sini ada syair lagu yang terdapat not atau ketukan. Nah, syair lagu yang dinyanyikan panjang kita beri tanda lingkaran, sedangkan untuk syair lagu yang akan dinyanyikan pendek kita berikan tanda setengah lingkaran. Untuk yang dinyanyikan panjang atau yang akan kita berikan tanda lingkaran, itu ciri-cirinya terdapat dua ketukan. Nah, dua ketukan itu apa sih? Dua ketukan itu adalah terdapat not dan diakhiri dengan tanda titik. Syairnya yaitu lajulah perahuku laju. Nah, la ini kita berikan satu lingkaran karena terdapat not dan diakhiri titik, yaitu dia memiliki dua ketukan, sedangkan ju ini hanya memiliki satu ketukan, sehingga kita berikan setengah lingkaran. Begitu juga dengan la perahu. Nah, la perahu ini kita berikan setengah lingkaran karena hanya terdapat satu ketukan. Sedangkan ku ini akan kita nyanyikan dengan nada panjang karena terdapat dua ketukan, yaitu terdapat not dan diakhiri dengan tanda titik, sehingga kita berikan satu lingkaran. La ini hanya terdapat satu ketukan sehingga diberikan setengah lingkaran. Nah, ju ini kita nyanyikan dengan panjang karena terdapat dua ketukan, yaitu terdapat not dan diakhiri dengan tanda titik, sehingga kita berikan satu lingkaran. Nah, nol ini karena nol terdapat satu ketukan saja dan tidak diakhiri dengan tanda titik, sehingga kita berikan setengah lingkaran. Selanjutnya, syairnya yaitu meluncur di air biru. Nah, me itu terdapat dua ketukan karena terdapat not dan diakhiri dengan tanda titik, sehingga kita berikan satu lingkaran. Kemudian lun ini hanya terdapat not, yaitu notnya do, satu itu notnya yaitu do, sehingga kita berikan setengah lingkaran. Cur di a itu juga kita berikan setengah lingkaran karena hanya terdapat satu ketukan. Nah, ini yang untuk 7 di bawahnya ada titik itu mengapa kita kasih setengah lingkaran? Karena itu hanya terdapat satu ketukan dan ada titiknya, itu berarti dinyanyikan dengan nada yang rendah. Kemudian ir ini kita berikan satu lingkaran karena terdapat dua ketukan, dan b ini kita berikan setengah lingkaran karena hanya terdapat satu ketukan atau hanya terdapat satu not, yaitu fa. Dan ru ini kita berikan satu lingkaran karena diakhiri dengan tanda titik, dan nol ini kita berikan setengah lingkaran karena hanya satu ketukan. Nah, sampai sini penjelasan tentang memberikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran pada syair lagu. Jadi, yang diberikan tanda satu lingkaran penuh itu adalah syair lagu yang memiliki dua ketukan, yang memiliki satu not dan diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan syair lagu yang hanya memiliki satu ketukan itu diberikan tanda setengah lingkaran.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu sifat-sifat benda. Nah, di sini kita melakukan pengamatan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama ada kelereng, yang kedua air, yang ketiga pensil, sirup, minyak, gelas, dan yang terakhir yaitu botol air mineral. Nah, cara kerjanya yaitu pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amatilah apakah bentuknya berubah. Nah, ini adalah gambar kelereng dan ini gambar kelereng yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Coba kalian amati apakah bentuk kelereng tersebut berubah ketika dimasukkan ke dalam botol. Tidak ya, bentuknya tetap sama seperti lingkaran. Nah, sehingga kelereng jika dimasukkan ke dalam botol ataupun tidak, itu bentuknya tetap lingkaran. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yaitu masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini adalah gambar air yang telah dimasukkan ke dalam botol air mineral. Kemudian, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, saat airnya dipindahkan ke dalam gelas, apakah bentuknya berubah? Coba perhatikan. Nah, berubah ya saat air itu dimasukkan ke dalam botol. Bentuk airnya akan menyerupai bentuk botol tersebut. Dan saat air dimasukkan ke dalam gelas, bentuk airnya juga akan menyerupai bentuk gelas tersebut. Kemudian, masukkanlah pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini adalah gambar pensil ketika dimasukkan ke dalam botol. Dan pindahkanlah pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, ini adalah gambar pensil saat dipindahkan ke dalam gelas. Coba kalian amati apakah bentuknya berubah saat di dalam botol dan saat di dalam gelas. Tidak ya, bentuk pensil tetap seperti pensil pada semula, tidak berubah saat dimasukkan ke botol maupun ke dalam gelas. Nah, langkah yang ketujuh yaitu masukkanlah sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini adalah gambar sirup saat dimasukkan ke dalam botol. Kemudian pindahkanlah sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, ini adalah gambar sirup saat dipindahkan ke dalam gelas. Coba kalian amati apakah bentuknya berubah. Berubah ya, saat dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan menyerupai botol. Dan saat dimasukkan ke dalam gelas, bentuk sirupnya akan menyerupai gelas tersebut. Sama seperti air tadi. Kemudian, ini masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini di samping ada gambar minyak saat dimasukkan ke dalam botol. Kemudian pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, ini adalah gambar minyak saat dipindahkan ke dalam gelas. Berubah ya bentuknya saat di dalam botol, bentuk minyaknya seperti botol. Nah, saat dipindahkan ke dalam gelas, bentuk minyaknya juga mengikuti bentuk dari gelas tersebut ya. Jadi bentuk minyaknya berubah sesuai bentuk dari gelasnya. Kemudian, isikanlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Yang pertama yaitu kelereng. Nah, saat tadi kelereng ditaruh di dalam botol dan di dalam gelas, apakah bentuknya tetap atau berubah? Sesuai dari hasil pengamatan kita tadi, bentuknya tetap ya. Kemudian yang kedua ada air. Nah, air saat dimasukkan ke dalam botol dan dalam gelas, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian ada pensil. Pensil
Bentuknya juga tetap tidak berubah saat dimasukkan ke dalam botol maupun ke dalam gelas. Dan yang keempat ada sirup. Nah, sirup tadi yang ini, jika dimasukkan ke dalam botol, bentuk sirupnya akan menyerupai bentuk botol tersebut. Dan saat sirupnya dipindahkan ke dalam gelas, bentuk sirupnya juga akan menyerupai bentuk gelas tersebut. Sehingga bentuk sirup itu berubah ya. Kemudian yang kelima yaitu minyak. Minyak juga begitu, saat dimasukkan ke dalam botol akan mengikuti bentuk botolnya, dan saat dimasukkan ke dalam gelas juga mengikuti bentuk gelasnya, sehingga bentuk minyak itu berubah. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil pengamatan tadi yaitu kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Kelereng dan pensil ini merupakan benda padat. Nah, sifat dari benda padat itu sendiri adalah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kemudian, air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah tempat sesuai dengan bentuk wadah atau bentuk tempatnya. Air, sirup, dan minyak merupakan benda cair. Nah, sifat dari benda cair adalah dapat berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, di sini ada teks percakapan antara ibu dan adik. Silakan kalian mengikuti teks percakapan ini bersama dengan orang tua kalian di rumah masing-masing ya. Yang pertama, ibu bertanya kepada adik, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kemudian adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, lalu ibu kembali bertanya, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Adik menjawab, bentuknya sama, Bu, seperti botol. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Tanya ibu. Kemudian adik menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Lalu ibu berkata, benar sekali, Nak, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu tadi pembelajaran bahasa Indonesia. Tugasnya sekarang yaitu terdapat pada halaman 32 sampai halaman 33. Selanjutnya kita lanjutkan ke muatan pembelajaran matematika. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ibu mempunyai 4 kelompok botol. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, tiap kelompok memiliki 2 botol. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk perkalian yaitu 4 dikali 2. Mengapa 4 dikali 2? 4 itu adalah jumlah banyaknya kelompok, sedangkan 2 itu adalah jumlah banyaknya botol di dalam setiap kelompok. Nah, 4 dikali 2 itu adalah 4-nya sebanyak 2 kali atau 2-nya sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian, tugas muatan matematika terdapat pada halaman 33 sampai halaman 34. Nah, silahkan dikerjakan ya. Nah, itu tadi video pembelajaran dari Ibu mengenai pembelajaran keempat, tema 2, subtema 1. Nah, semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti ya. Jika ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, boleh langsung chat Ibu di WA atau boleh komen di video pembelajaran di YouTube ini. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.